Baik, pada Excel ini sebenarnya kita punya beberapa fitur. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini tampilan Excelnya. Kemudian kita lihat pertama-tama dia ada fitur Customize the Ribbon. Nah, di sini kita bisa mengcustom beberapa fitur yang bisa kita gunakan pada aplikasi Microsoft Excel kita. Nah, sekarang saya coba advance. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada after pressing enter, move selection, ada direksinya down. Jadi setelah teman-teman mengetikkan, misalnya mau enter, dia akan ke bawah down. Coba kita lihat di sebelah sini. Kalau di sini ada pilihannya 4, dia bisa ke kanan setelah enter, atau up, ke atas setelah enter, atau ke left atau sebelah kiri setelah enter. Kemudian ada automatically insert a decimal point. Kalau misalnya di checklist, maka dia akan membuat angka desimal dengan 2 angka terakhir kalau kita mengetikkan nomor. Kemudian di sini ada enable fill handle and cell drag and drop. Kalau teman-teman bisa lihat juga di sini di customize ribbonnya bisa macam-macam yang bisa kita edit. Kemudian di sini ada main tabs. Main tabsnya di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada home-nya, kemudian ada insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Semuanya ada di sini. Kalau misalnya teman-teman mau menguranginya bisa diedit juga di sini. Kemudian setelah ada quick access toolbar, ribbon, kemudian ada title. Teman-teman bisa nambahin kalau misalnya title tuh biasanya di paling atas. Misalnya saya ketik absensi. Nah, sedikit saya mau memberitahukan kalau misalnya teman-teman mau ngeprint dengan lembaran yang banyak namun titelnya tetap mengambil titel yang paling atas, itu caranya dengan page layout, kemudian print titles, kemudian print area-nya dipilih atau diselect. Ketika selesai diselect, kemudian di OK. Nah, cara seperti ini akan membuat teman-teman mencetak lembaran berikutnya dengan titel yang sama. Kemudian pada Excel ini kita punya yang namanya cell. Cell ini adalah cell ini adalah sel yang ada di sebelah kiri sini. Kalau saya klik di bagian sini, maka nama selnya menjadi E6. Misalnya saya klik di sebelah sini, maka nama selnya menjadi J3. Nah, kemudian kalau row itu adalah baris. Di sini barisnya ada banyak, ada dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada kolomnya itu dari A, B, C, D sampai Z. Bahkan setelah Z ada yang namanya AB, AC, AD, AE, dan seterusnya. Jadi di sini cukup banyak untuk selnya pada Microsoft Excel. Kemudian ini ada tampilan normal view. Kalau misalnya teman-teman mau lihat page layout view, kita bisa lihat di sini ya. Di sini page layout view, teman-teman bisa pilih juga colorsnya, bisa mengcustom sendiri, kemudian fontnya juga bisa di custom, efeknya juga bisa di custom. Bahkan di sini ada tema yang bisa dibuat secara otomatis. Saya coba klik. Nah, ini ada beberapa tema yang disediakan oleh Microsoft Excel. Saya coba lihat dulu di sini versinya 2013. Nah, kemudian di sini juga ada view-nya kita bisa lihat formula bar. Kalau misalnya di unchecklist, maka dia akan hilang formula barnya itu. Formula bar itu yang ada di sebelah sini. Kemudian ada headingsnya akan hilang juga kalau misalnya saya unchecklist. Kemudian ada grid linesnya itu bentuk-bentuk dari selnya yang di border di setiap baris dan kolomnya. Kemudian di sini terdapat juga yang namanya page break preview. Jadi dia bisa memisahkan halaman yang akan kita buat selanjutnya. Caranya dengan kita menseleksi terlebih dahulu sel mana saja yang ingin kita buat page break. Kurang lebih seperti itu untuk beberapa macam dari fitur-fitur Excel.
Nanti teman-teman juga bakalan ngeliat sendiri di sini di home-nya ada untuk pengeditan font, mengganti tema font, kemudian size font, di sini juga sama size juga. Kemudian di sini warna font, di sini pewarnaan color dari selnya. Kemudian di sini bold, italic, underline, kemudian di sini ada border. Kita coba memborder di sini, more border. Nah, di more border di sini dia lebih banyak lagi tampilannya. Bordernya mau yang garis biasa atau garis yang putus-putus atau yang bintik-bintik. Nah, di sini ada yang menghapus bordernya, ada yang hanya outline saja, jadi di luarannya saja. Kemudian ada yang inside, jadi yang dalamnya aja. Kalau misalnya outline-nya saya hapus, saya klik aja di bagian sininya, maka dia akan kehapus juga. Kemudian di sini ada beberapa preset yang bisa diklik sama teman-teman. Kemudian di sini ada merge and center. Kalau merge ini untuk menggabungkan sel, kalau misalnya unmatch itu untuk mengembalikan sel yang telah kita merge sebelumnya. Insertnya ada insert table, gambar, kemudian shape, smart art, dan kemudian ada screenshot, ada simbol, equation, text box, dan lain sebagainya. Page layout di sini untuk kita mencetak lembarannya ini, formulanya ada beberapa rumusan dari Microsoft Excel yang bisa kita gunakan. Di sini ada untuk finansial, logical, text, date and time, lookup reference, dan metric. Dan ada beberapa fungsi yang lebih kompleks. Di sini ada untuk web, kemudian capability, information, cube, engineering, dan statistical. Namun ini mungkin jarang digunakan, hanya untuk di bidang-bidang tertentu. Kemudian di datanya kita bisa membuat sort, text columns, dan lain sebagainya. Kemudian reviewnya di sini untuk spelling atau pengolahan katanya yang secara otomatis, research, dan translate.